Waktu gua lihat dinyinyirin nih anak, kasihan juga sih. Anak kemarin sore ribet banget, non-biner lah, bukan laki, bukan perempuan. Terus lu mau apa, Bek? Itu komenan Twitter kan? Kasar sih, kasar banget. Mungkin teman-teman bakal nanya, loh kok kalau Tuhan ciptain wanita dan pria, kenapa sekarang yang kayak ginian muncul? Di zaman anak-anak muda zaman now, yang pengen edgy gitu katanya, pengen nunjukin eksistensi diri tapi nggak mampu untuk handle itu. Kebebasan itu selalu punya batas. Kebebasan nggak boleh nggak punya batas, karena kalau kebebasan nggak punya batas, maka kebebasan itu akan menghancurkan. Nah iya, jadi mereka bikin identitas sendiri, dan the question is, identitas ini seperti apa nanti tatanannya? Lu pernah mikirin gak, Jul, bahwa kenapa sejak awal harus ada laki-laki dan perempuan? Halo teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic. Bareng gue Julius dan juga Ko Andre Tunggal. Teman-teman, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak karena dengan bantuan teman-teman kita sudah mencapai episode keberapa? 21 atau 22 hari ini. Jujur, teman-teman thank you karena teman-teman sudah mendukung pelayanan dari Hello God on Topic, dan tentu saja kita akan selalu hadir buat teman-teman membahas berita-berita terkini. Haleluya. Berita hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa, tapi sebelum itu adiknya Rambo. Siapa adiknya Rambo? Sambo. Oh ya, Sampo. Sekali lagi konten polisi masih diperdebatkan. Oke, konten polisi tembak polisi ini tidak akan kita bicarakan di sini. Betul. Dan kita belum nanti kita akan bicarakan. Serius, kapan-kapan. Seriusan. Ya udah, kapan-kapan. Nanti kita akan bicarakan. Teman-teman tungguin ya. Hari ini kita different topic aja. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, gue mau bilang ke teman-teman kalau Hello God tuh punya sosial medianya, yaitu Instagram @hellogod_app. Teman-teman bisa cek Instagram kita, di situ ada konten-konten bermakna dengan pesan dari Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Silakan dicek di Instagram di hellogod_app, dan juga kita ada di TikTok. Betul, sama hellogod_app. Silakan teman-teman. Silakan dapatin konten-konten yang bagus ya. Amin, jangan lupa follow. Ya udah, kita move on ke topik hari ini. Sebenarnya baru-baru ini tuh ada begitu banyak berita yang sangat luar biasa. Di Instagram, di YouTube, di Google, di Twitter, semua tuh ada banyak berita luar biasa. Gua sampai bingung mau ambil yang mana. Ada banyak sekali beritanya, perspektifnya ya. Ada banyak. Dan kita akhirnya cuma ngambil salah satunya nih, teman-teman. Salah satu ya, benar. Sayang sekali kita tidak memiliki kesempatan untuk membahas semua itu. Keterbatasan pengetahuan, waktu. Tentu saja. Cuma akhirnya kita pilih satu topik yang menurut kita mungkin relatable dan juga sangat sensitif atau menarik untuk dibahas di media ini. Jadi dengan dunia kita anak muda yang makin kesini makin begitu beragam, makin ya begitu beragam. Makin beragam, makin banyak contohnya, makin banyak modelnya. Nah sekarang kita ketemu dengan model lagi yang namanya baru-baru ini di Makassar. Dan kebetulan kasusnya anak muda lagi nih ya. Anak muda lagi, dan kasusnya adalah seorang mahasiswa baru. Betul, mahasiswa baru. Ini, teman-teman ya. Jadi yang mahasiswa baru mana angkat suaranya? Haleluya. Masa kuliah sudah dimulai, jangan lupa belajar, nikmati hidup. Balik ke Makassar. Banyak orang nggak menikmati hidup dengan belajar, masalahnya, Jul. Iya, makanya balance, work-life balance. Belajar, jalan-jalan, nongkrong. Kapan-kapan kita mesti bahas tentang work-life balance. What is work-life balance? Ini dia, berita di Makassar, di sebuah universitas di sana, yang saya tidak tahu namanya dan tidak mau sebutkan juga. Ada seseorang mahasiswa baru, tadi lu bilang, diajak ke atas panggung. Ketika ditanya gendernya apa, kamu laki-laki atau kamu perempuan? Dia bilang, saya bukan laki-laki, Pak. Loh, terus apa, perempuan? Bukan, Pak. Saya bukan perempuan juga. Lah, terus apa dong? Saya non-binary, Pak. Videonya seperti ini, silakan teman-teman saksikan. Ada di Twitter. Oh ini. Nanti disaksikan, nanti sama editor dipasang pop. Oh iya, pop gitu. Keluar. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya.
di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau gender netral sendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini. Bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Oke, selesai videonya. Oke. Gimana menurut lo? Waktu itu gue liatnya di Twitter ya. Anyway, gue lebih suka lihat sesuatu tuh di Twitter ya. Karena menurut gue Twitter itu lebih informatif daripada platform yang lain. Ya, jadi waktu gue lihat dinyinyirin nih anak, kasihan juga sih ya, dinyinyirin. Maksudnya ada orang yang komentarin bahwa hidup gak usah dibikin lebih ribet lagi dah. Ngapain nih anak ribet banget, anak kemarin sore gitu loh. Anak kemarin sore ribet banget. Gak non-biner lah, bukan laki, bukan perempuan. Terus lu mau apa, Beg? Nah, itu ada kata B-E-G-O. Nah, gitu kan ya. B-E-G-O gitu. Itu komenan Twitter kan? Kasar banget. Dan banyak banget, itu sempat trending. Dan kayaknya sih ya, untuk seluruh penghuni atau netizen Indonesia yang maha benar ini, haleluya, kayaknya anak ini kasihan banget ya, langsung dihancurin ya, dihabisin gitu kan ya, di fatality, brutality gitu. Lu tahu nggak fatality, brutality? Tahu lah, gue juga main game dulu. Oh iya. Iya, kalau critical hit kan fatality, terus brutality. Kalau di Dota rampage tuh 5-5 mati. Wih. Coba yang itu fatality dari Mortal Kombat, lu nggak tahu? Tahu nggak? Oh, gue nggak tahu asalnya. Oh, tapi ada nama fatality. Tahu. Di Mortal Kombat. Di luar itu ada nggak? Harusnya ada ya, cuma gue nggak main banyak, gue nggak explore banyak. Oke. Emang itu fatality banget, karena lu bayangin seorang mahasiswa baru, ya ampun. Seorang mahasiswa baru dan dia langsung dihabisin juga tuh sama dosennya ya. Itu nggak berdua bertiga di panggung. Di panggung sendirian dan kemudian si dosen itu mengatakan lu apa-apaan gitu. Pokoknya apa-apaan lah gitu kan. Lu kita nggak terima kalau bukan laki-laki atau bukan perempuan. Kita nggak terima, kita cuma terima yang laki-laki atau perempuan. Wow, ya. Secara logika, orang-orang luar harusnya melihat itu jelas laki-laki. Betul dong. Tapi gini, lu bisa perasaan menempatkan diri, merasakan ini nggak? Menempatkan diri jadi si orang-orang zaman now nih yang merasakan rasa sakitnya tuh menjadi antara laki-laki atau perempuan tuh. Maksudnya kan ada anak-anak zaman now tuh yang sekarang merasa bahwa gue bebas dong untuk menentukan gender gue apa gitu. Iya. Nah, akhirnya dengan keadaan kayak begini langsung merasakan, waduh, kita nggak diterima di negara berflower ini kan gitu. Wih, gimana? Berflower tuh flora fauna ya. Gue jujur ya, gue belum bisa menempatkan diri gue di sana. Maksudnya dari ini ya, identitas gendernya gue nggak bisa. Gue akan mengakui dengan jelas gue laki-laki. Tapi kalau gue menempatkan dia, gue akan menempatkan secara empati. Maksudnya gue nih posisinya mahasiswa baru, gue tiba-tiba dipanggil ke atas, ditanya satu hal, dua hal, terus ada satu pertanyaan sensitif buat gue. Pertanyaan itu sensitif gitu. Lu laki-laki atau perempuan? Sedangkan dari kecil gue, di pikiran mereka mungkin adalah gue tidak bisa mengkategorikan gue laki-laki ataupun perempuan, meskipun fisik gue laki-laki atau perempuan gitu ya. Dan saat itu pertanyaan sensitif keluar, lu harus memilih antara lu membohongi diri lu sendiri atau lu membohongi orang lain gitu loh. Nah, sekarang masalahnya memang masyarakat kita tuh nggak bisa menerima itu. Maksudnya masyarakat kita itu di Indonesia itu secara sesederhana melihat laki-laki atau perempuan, udah gitu aja. Iya. Secara istilahnya tuh konvensional atau tradisionally. Nah, teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang agak bingung, kita mesti jelasin dulu nih. Non-binary ini adalah movement apa sih? Ini adalah movement yang terjadi tentu saja di barat begitu ya, karena mereka liberal. Ya, sekali lagi ada orang mengatakan negara barat kan Kristen. Hai kamu, belajar dulu yang baik ya nak, gitu ya. Belajar dulu yang baik, minum susu, tidur, bangun, olahraga, sehat biar pikirannya cerdas. Jangan lupa nonton Hello God. Ya, selalu bilang itu kan negara Kristen. Hai kamu, pinterin dikit ya. Jadi maksudnya gini, itu negara sudah post-Christian, negara yang sudah bukan lagi Kristen tentu saja. Tapi negara ini adalah negara yang memang liberal, negara-negara Barat ini liberal, negara-negara yang ibaratnya tuh mereka menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dan whatever you want, kamu bebas. Jadi benar-benar menjunjung kebebasan individu.
Iya. Nah, kebebasan individu ini menjadi satu kebebasan yang benar-benar tanpa batas. Sampai-sampai ada orang yang kemudian mendefinisikan dirinya sebagai Non-binary. tadi lagi bete, Lagi bete. LGBT teman-teman ya. LGBT dan ada dalam payung queer atau secara seksualitasnya itu salah satunya itu adalah masalah gender. Saya melihat gender saya itu sebagai apakah laki-laki atau perempuan, atau saya bebas untuk jadi ada 4 Jul. Iya. Wow, penelitian yang sangat Maskulin, bagus. feminin, neter atau netral, tidak bergender dan common. Oh, tapi ini nggak ini ya, 4 ini tuh bisa terjadi di laki-laki atau perempuan tergantung pilihan Iya. mereka gitu. Iya, maksudnya gini. Jadi ada yang memang melihat dirinya sebagai gender maskulin, 4 gender ya. Gender feminin, perempuan, tanpa gender, netral, dan common. Jadi saya juga laki-laki, saya juga perempuan. Saya bisa laki-laki dan perempuan. Jadi itu definisi yang berkembang sekarang ya. Iya. Kita nggak tahu nanti berikutnya apa lagi. Karena sekali lagi teman-teman, ini kan produk dari liberalisme, ya, yang menjunjung tinggi kebebasan individu tanpa batas. Jadi kebebasan individu itu dimunculkan sebagai apa? Secara seksualitas pun, saya bisa laki-laki, saya bisa perempuan. Saya bisa bukan laki-laki, bukan perempuan. Gitu loh. Tapi ini bukan kejadian baru loh kok. Gue baca ada sejarahnya. Which is, wow, ternyata udah lama. Udah lama nggak pernah di bring up. Jadi lo tau nggak, pernah ada satu gereja. Wih, gereja loh. Kaget gak lo gereja. Jadi ada satu gereja di Eropa ya kalau nggak salah, atau di Amerika sama. Dia ada satu pasangan gitu, perempuan dan perempuan ingin menikahi satu sama lain di gereja itu. Dan ketika ditanya, lo kok perempuan nikah sama perempuan? Iya, dia perempuan, saya bukan perempuan. Terus apa dong, kamu laki-laki? Bukan kan? Iya bukan, saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Terus akhirnya dibawa ke kasus. Di sidang, ya nggak tahu lah kita diapain. Pokoknya intinya itu pernah kejadian 1800 mungkin ya. Okay. Wow. Pada waktu itu mungkin bisa dibilang itu belum benar-benar jadi sebuah ini ya. Tapi hari ini ide-ide sekarang itu udah jadi satu hal yang movement ya. Udah jadi movement. Kita mesti mengakui bahwa LGBTQ+ dan everything itu termasuk di dalamnya non-binary itu udah jadi movement. Pertama, tentu saja Hello God atau kita menempatkan diri bukan sebagai orang yang rejecting the peoples. Yes. Once again ya, the peoples. Kita menerima orang-orang tersebut sebagaimana Yesus mengasihi orang-orang tersebut. Amin, haleluya. Tapi kita menolak praktik mereka. Dan kalau gue boleh komentarin ya, bukannya nggak menghargai mereka kan? Sekarang pertanyaannya begini, lu terima orangnya tapi lu tolak pemikirannya lu, gimana mungkin? Kalau iya kan? Kan selalu pikirannya begitu kan. Lu mah cuman asal ngomong doang, lu kasih lu menerima. Tapi gimana caranya? Lu menolak dia yang non-biner. Sekarang gini, lu menerima. Sekarang gini nih. Iya. Lu katakanlah mengasihi, siapa sih namanya tuh mahasiswa ya? Anggap aja Budi, iya. Tanpa menghina segala budi yang ada di Indonesia. Segala perbudian dan ikatan nama Budi di Indonesia, mohon maaf ya. Anggaplah namanya Budi ya. Jadi anggaplah namanya Budi dan si Budi ini, lu mengasihi Budi. Padahal si Budi bilang, saya ini adalah bukan laki-laki, bukan perempuan. Terus lu mengasihi Budi gimana caranya? Dengan tidak menerima dia, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Iya, sorry, lu bukan laki-laki, lu bukan perempuan. Sorry, teman gue cuma cowok, teman gue cuma cewek gitu. Nggak mungkin gitu dong. Akhirnya menolak. Lu jadi gimana tuh? Gimana ya? Gue kayak, oh gitu. Kenapa lu bisa berperasaan gitu? Mungkin gue akan lebih menggali lebih dalam. Kenapa lu bisa gitu? Padahal kan lu jelas nih fisiknya laki-laki gitu. Tapi kenapa lu nggak mengkategorikan diri lu perempuan atau laki-laki gitu? Jadi begini teman-teman. Kalau dalam istilah gue melihat bahwa orang-orang ini kebablasan. Wah, apa itu maksudnya? It seems like begini. Gue kasih lu kebebasan. Jul, gue kasih lu kebebasan. Gue kasih lu duit 100 juta. Gue bikin studio baru sih. Iya, itu jawaban yang sangat baik dari seorang Julius Teja. Sebuah keresahan. Gue kasih lu duit 100 juta. Nah, 100 juta itu bisa dipakai secara bebas, right? Betul. Tetapi pertanyaan kita gini, apakah kebebasan 100 juta itu adalah kebebasan yang adalah kebebasan, benar-benar kebebasan? Gimana tuh kebebasan? Sebenarnya ada di kebebasan apapun itu seharusnya punya batas. Setuju nggak?
Karena jika kebebasan tanpa batas, maka itu akan chaos. Gue ngerti. Kalau gue boleh kasih contoh, misalkan kalau lu pacaran nih, lu bilang ke cowok atau cewek lu, lu bebas ngapain, tapi ada batasannya Iya kan? dong. Ada Kayak batasannya. misalnya gini, lu punya pacar, lu bilang gua nggak akan ngekang lu, tapi lu bebas. Iya. Silakan lu bebas. Oke, kalau gitu gue bebas selingkuh. Salah. You get the point? Iya, Jadi get gini, point. kebebasan itu selalu punya batas. Kebebasan nggak boleh nggak punya batas. Karena kalau kebebasan nggak punya batas, maka kebebasan itu akan menghancurkan. Orang-orang akan jadi barbar. Barbarian, ya. Seketika gue jadi mengerti kenapa ada yang namanya hukum di negara paling bebas pun di dunia. Negara paling bebas pun harus ada hukumnya. Dan istilahnya tuh begini, kalau sekarang kita balik kepada kasus yang tadi ya. Kita menghargai kebebasan, tetapi kebebasan itu sendiri harus punya etikanya, harus punya batasnya, harus punya bordernya, harus punya value-nya. Nah, sekarang problemnya adalah di zaman anak-anak muda zaman now, yang pengen edgy gitu katanya si editor kita. Oh, enggak Istilahnya itu gini, edgy gitu. Oh, iya. Karena anak-anak zaman now tuh kayak pengen nunjukin eksistensi, kayak gua anak zaman now. Kadang-kadang juga jujur ya, gue bilang anak zaman now tapi pemikiran lu nggak dewasa, pemikiran lu nggak berkembang. Pengen nunjukin eksistensi diri tapi nggak mampu untuk handle itu. Handle the crowd. Bukan handle the crowd, tapi nggak mampu untuk handle sebuah apa istilahnya tuh sebuah ruang untuk menyatakan eksistensi lu. Jadi maksudnya kayak lu kalau dia mau menunjukkan eksistensi, dia harus menerima apapun yang dikasih oleh masyarakat. Lu silakan tunjukin eksistensi diri lu sendiri, tetapi lu harus memperhatikan bahwa lu hidup di tengah masyarakat sosial. Di mana masyarakat sosial itu sendiri terdiri dari eksistensi orang lain. Lu silakan tunjukin eksistensi lu, tetapi lu jangan merusak eksistensi orang yang lain. Gua mengerti. Dan eksistensi sosial. Jadi sebenarnya satu sisi ini masalah budaya juga Culture, people. Nah, cuman gini sekarang pertanyaan, kalau gitu Indonesia kalau ke depan berarti harusnya lebih bebas. Ya udah bergeser kepada yang bebas begitu. Ini masalah dari negara-negara barat atau istilahnya tuh masalah dari postmodern Christianist. Iya, anggaplah begitu. Christianity, sorry. Ini masalahnya mereka sekarang. Karena apa? Karena masing-masing mau menunjukkan eksistensi dirinya dan masing-masing ingin mengabolish pihak yang lain. Mengabolish tuh maksudnya menjatuhkan, mengusir, membinasakan. Wah. Sekarang gini, gue pro LGBT, kebebasan. Nah, sekarang dari pihak agamis misalnya memandang bahwa kebebasan yang LGBT dan sebagainya itu harus sesuatu yang tidak semestinya. Oh, karena saya pro kebebasan, kamu agama, kamu mesti minggir. Tanpa sadar orang-orang demikian yang pro kebebasan sedang mengeksekusi orang yang anti dengan dia, yang anti dengan pandangannya. You get the point? Kebebasan yang kebablasan. Sebuah quotes yang sangat luar biasa. Kebebasan yang kebablasan. Terus kalau gitu gimana? Kalau misalkan gue tiba-tiba balik lagi nih ke si teman kita mahasiswa ini. Kita tadi belum ngomong Alkitab lo juga. Sabar ada waktunya teman-teman. Udah menanti ini mana Alkitabnya gitu. Jadi kasih Alkitab taruh sini. Kurang aja. Gak ada loh di ruangan ini. Saudara-saudara Alkitabnya di aplikasi semua. Aplikasi apa? HelloGod. Teman-teman buka aplikasi. Buka Alkitab. Teman-teman silakan buka aplikasi HelloGod dan teman-teman akan menemukan Smart Bible di mana teman-teman kalau buka Alkitab itu di belakangnya akan ada konten yang berhubungan dengan ayat tersebut. Betul. Terkadang kita tidak mengerti ya apa maksud dari firman Tuhan. Banyak perkara. Terus terutama orang-orang salah tafsir zaman sekarang. Iya. Silakan dibuka Smart Bible itu. Lu tau gak tadi sesaat gue pikir lu mau nunjukin sebuah ayat loh. Lu mau membacakan sebuah ayat untuk kita semua. Ternyata bukan ya, keren. Enggak, gue sebenarnya juga mau ngomong ayatnya. Oh iya. Gitu. Kan Yesus juga bilang bahwa sejak awal Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan. Betul. Anyway, begini teman-teman. Gue sangat percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu menjadi satu identitas. Identitas itu dibutuhkan. Karena apa jadinya jika seseorang tanpa identitas? Lu bisa mikir gak?
mereka akan bikin identitas mereka sendiri. Makanya non-binary ini ada. Nah, iya, jadi mereka bikin identitas sendiri dan the question is identitas ini seperti apa nanti tatanannya. Jadi gini, lu pernah mikirin gak Jul bahwa kenapa sejak awal harus ada laki-laki dan perempuan? Natural order mungkin. Kalau dalam bahasa gue itu bukan natural order. Itu adalah order yang memang Tuhan ciptakan dari ketidak atau kekacauan. Lu kalau baca misalnya dalam Kejadian, itu kan dikatakan pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya itu adalah Firman. Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Dan bumi itu tadinya, atau langit dan bumi itu adalah kacau balau, tohu wabohu. Itu bahasa Ibraninya. Jadi sejak awal sebenarnya Tuhan tuh menciptakan order, keteraturan dalam ketidakteraturan. Kenapa harus ada keteraturan dalam ketidakteraturan, Jo? Sebuah filosofi sekali, tapi menurut gua supaya nggak berantakan. Simpelnya gitu mungkin ya. Sekarang gini, kita semua kayaknya harus setuju bahwa keteraturan lebih baik daripada ketidakteraturan. Karena jika ada ketidakteraturan, which is semua orang bebas berbuat sekenanya, sesuka hatinya, maka bahaya. What kind of life that we expect to? Hidup seperti apa yang kita expect? Hidup seperti apa yang kita harapkan? Berantakan semuanya. Betul. Seperti jalanan Indonesia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Betul kan? Makanya mau direnov. Ketika semuanya berantakan, maka ya itu chaos gitu. Itu chaos. Makanya Tuhan menciptakan keteraturan, termasuk soal identitas gender. That's why kenapa identitas gender itu dibutuhkan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu identitas gendernya, katakanlah kita bicara misalnya dalam Efesus pasal 5 ketika Paulus mengatakan, hai suami, kasihlah istrimu, engkau adalah ayah dan sebagainya. Itu butuh. Kita butuh identitas seorang yang maskulin, identitas seorang yang bertanggung jawab, identitas seorang yang, lu ngerti nggak? Ngerti. Sedangkan perempuan, identitas seorang yang lebih dikenal atau identik dengan kasih, ya, mengayomi, memelihara, mengatur, itu kan perempuan. Jadi ada dua identitas gender yang selalu playing role, yang saling melengkapi, dan itu dibutuhkan. Bagaimana jika misalnya sekarang nggak ada identitas gender sama sekali? Ya silakan, lu bisa bilang bahwa oh gua nggak ada identitas gender nggak ada identitas gender sama sekali. Jadi gua bukan laki, bukan perempuan. So what role you play? Konsep mereka mungkin adalah, ya bagus dong, gue sebebas mungkin. Kalau gue lagi pengen masak, gue masak. Kalau gue lagi pengen gym atau sebagainya, gue bakal melakukan hal-hal yang laki-laki lakukan. Sure, kamu pasti bisa playing some kind of role. Tapi sekarang masalahnya begini, apakah setiap orang bisa dewasa dalam playing the role? Seperti yang tadi gue balik lagi kepada kasus yang gue bilang tadi. Iya. Lu dikasih 100 juta, lu pakai 100 juta buat apa? Bikin studio baru. Tapi ada orang yang pakai 100 juta untuk beli narkoba. Iya, itu dia. Harus kebebasan. Jadi kita butuh border, kita butuh pagar. Gitu maksudnya. Dan pagar itu adalah sesuatu yang baik supaya kita nggak kebablasan. Nggak melukai diri sendiri. Ketika Tuhan memberikan pagar laki-laki dan perempuan, gua rasa it's fair enough. Gitu, kenapa kita mesti define kita non-gender lah, common gender lah gitu. Gue lagi berusaha memproses di otak gue sebenarnya. Jadi maksud gue pengen sampaikan tuh begini, bahwa ada orang-orang tuh yang sebenarnya kebablasan. Sekarang gini, kebablasan untuk apa? Kebablasan untuk, wah gue ini bukan gender ini, gue ini bukan gender ini. Terus lu what? Ya sudahlah, silakan. Jadi gini, poinnya gini. Sekarang kan kita ada pada tataran kebenarannya dulu. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah laki-laki dan wanita. Laki-laki dan perempuan. Pagar, keteraturan, tatanan. Itu bagus. Itu hal yang dibutuhkan. Oke? Itu yang Tuhan sudah kasih. Itu kebenaran kan? Nah, sekarang kan setelah kebenaran masuk pada tataran level yang namanya perasaan. Tapi gue nggak merasa nyaman sebagai seorang. Nah, mungkin teman kita yang tadi itu, Budi, laki-laki, secara gender fisiologisnya merasa tidak nyaman. Saya ini tidak nyaman jadi laki-laki. Questionnya apa kalau gitu sekarang? Pengaruh
Sebelum lu lanjut, menurut gue pengaruhnya mungkin berasal dari masa lalu. Bisa jadi bawaan. Tapi gara-gara statement lu tadi, mungkin teman-teman bakal nanyain, loh kok kalau Tuhan ciptain wanita dan pria, kenapa sekarang yang kayak ginian muncul gitu? Dosa. Oh, haleluya. Jawaban yang paling klise tapi jawaban yang paling benar menurut gua. Karena itu adalah faktor dosa. Gitu. Dosa itu yang menghancurkan tatanan. Dosa itu yang menghancurkan apa yang semestinya. Ketika Tuhan ingin semestinya A, B atau C, dosa menghancurkannya. Dosa itu membuat manusia jadi lost the plot, kan gitu kan ya. Dan dosa itu yang bikin manusia akhirnya nggak bisa melihat dirinya itu sebagai laki-laki, nggak bisa melihat dirinya sebagai perempuan. Rebellion. Sorry ya, nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan teman-teman yang mungkin merasa, tapi gue merasa bahwa gue tuh badan laki-laki tapi gue terjebak dan gue ini sebenarnya perempuan gitu, atau gue ini perempuan tapi gue terjebak dan tubuh perempuan gue sebenarnya laki-laki, atau gue ini nggak mau affiliated dengan satu gender tertentu. Let's think about it again. Coba pikirkan kembali, what's the problem then? Gitu loh. Artinya begini, somehow kita mesti mengakui pertama bahwa dosa itu merusak dan dosa itu menipu kita, sehingga kita tuh akhirnya tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kita akhirnya merasa bahwa kayak misalnya gue nih badannya laki-laki tapi perasaan gue halus. Gue tuh lebih ini sama perempuan, lebih into perempuan dan sebagainya. Oke. Apakah itu berarti lu mesti mengubah gender lu? Enggak. Kan gitu ya? Atau apakah berarti lu mesti benar-benar menyangkali lu sebagai laki-laki? Tapi gue merasa gue nih gini gitu ya. Ada ngondek-ngondeknya lah misalnya ya. Gue merasa gue tuh adalah perempuan dan sebagainya. What's the problem then kalau lu jadi laki? Ya seperti lu memang sudah terlahir demikian. Ya. What's the problem sebenarnya? Ya karena gue nggak suka untuk main olahraga kayak laki-laki pada biasanya. Iya, karena kamu nggak bisa main olahraga bukan berarti kamu bukan laki-laki, bukan? Iya. Nah, sekali lagi, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di definisi maskulinitas dan feminitas yang keliru. Kenapa orang akhirnya nggak mau attach to maskulin? Karena orang berpikir maskulin itu adalah berotot. Ya kan? Berotot. Brewok kumis. Brewok kumis. Tapi kalau gue nggak brewok, gue nggak kumis, gue nggak berotot, berarti gue bukan laki-laki. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Iya kan? Atau misalnya gue nggak suka main mobil-mobilan, gue lebih suka main boneka-bonekaan. Sekarang gini, laki-laki boleh nggak main boneka-bonekaan? Tentu saja boleh. Kalau menurut boleh lah. Kenapa enggak? Boleh. Tetapi maskulinitas yang sejati atau maskulinitas yang benar itu adalah ketika lu menjadi seorang yang bertanggung jawab. Itu maskulin. Karena laki-laki harus bertanggung jawab. Maskulin yang benar itu adalah maskulin di mana lu itu istilahnya bekerja dengan benar sebagai seorang nanti akan jadi kepala keluarga, lu mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Itu maskulin yang benar. Bekerja, bertanggung jawab, berani menghadapi masalah, berani mengambil resiko, takut akan Tuhan. Itu maskulin yang benar. Bukan maskulin yang benar itu adalah, aduh, gue nggak bisa berotot, aduh, gue nggak bisa ini, gue lebih halus perasaan. Terus lu bilang lu perempuan, lu udah salah. Itu toxic masculinity. Bisa ya diputar ke sana ya. Iya dong. Kenapa hari ini orang nggak relate dengan gender-gendernya? Karena lu salah melihat gender. Belum memiliki pengetahuan yang pas. Betul. Lu salah melihat gender. Apa masalahnya jika ada perempuan yang perkasa? Apa masalahnya? Masalahnya karena kita tuh punya pemahaman toxic masculinity atau bahkan mungkin gue sebut toxic femininity ya. Bahwa laki-laki harus lebih, bahwa perempuan mesti lembut banget, laki-laki mesti strong laki-laki banget, mesti kasar. Kalau laki-laki lembut itu salah, perempuan yang maco itu salah, itu keliru. Tuhan nggak pernah menciptakan gender, identitas gender seperti itu. Maksudnya yang menentang hal-hal itu. Iya. Khususnya yang laki-laki tadi, gue lumayan tertarik dengan apa yang lu bilang ya, ternyata make sense sekali. Apa tuh? Tentang maskulinitas ini. Bahwa emang orang-orang tuh diciptakan bukan by what they are, but what they must do, atau responsibility-nya itu loh. Yang tadi. Tuhan tuh ingin kita tuh menjadi being.
Bukan hanya sekadar sesuatu yang tampilan luar. Oke. Being lu tuh apa? Ketika Tuhan tuh ciptakan lu sebagai seorang yang sebagai dengan tubuh seorang laki-laki, maka Tuhan tuh sebenarnya ada maksud untuk lu tuh bisa menjadi seorang laki-laki dewasa yang takut akan Tuhan. Gua kasih contoh. Misal, lu terlahir di keluarga yang struggle, kismin. Dengan finansial. Apakah itu menjadi sebuah jadi pembela atau menjadi sebuah alasan buat lu untuk lu berarti gini, gua nggak bisa menerima keadaan gue sebagai orang kismin. Oh, bisa. Maka lu akan berusaha dong. Oh, bukan. Oh. Ketika lu terlahir sebagai seorang yang mungkin dari keluarga yang kismin, itu bukan berarti menjadi pembela buat lu untuk terus-menerus kismin, tapi juga bukan berarti untuk lu menolak keberadaan diri lu sebagai finansial seperti ini. No, papa, mama, karena papa, mama kismin dan aku nggak mau jadi kismin, aku nggak mau. Iya. Dan gua cari papa, mama yang lain yang kaya, karena gua pengen jadi orang kaya. Is that like that? Enggak kan? Enggak. Lu harus menerima keberadaan lu. Yang lahir di tengah keluarga yang mohon maaf mungkin kismin, tetapi you're trying to punya hidup yang lebih baik. Itu bukan berarti bahwa lu harus jadi orang kaya kan? Tapi lu jadi seorang kismin, berarti ada hal-hal yang Tuhan ingin lu pelajari. Yang membuat lu berkembang. Karena ketika lu jadi anak sultan, lu bisa bebas ngelakuin apapun. Right? Lu bebas ngelakuin apapun, lu punya kuasa, lu punya uang, lu bisa lakuin apapun. Tapi ketika lu kismin, lu nggak bisa ngapain-ngapain kan? Dan lu akan berusaha untuk mencari sesuatu itu. The point is bukan mencari sesuatu itu, tapi ketika lu kismin, Tuhan lagi ajarin lu supaya lu bisa menghargai uang, menghargai berkat Tuhan. Karena banyak misalnya antara anak sultan nggak bisa menghargai misalnya. Iya. Jadi gini, Iya. poin yang ini kan semacam perumpamaan yang gue mau sampaikan bahwa keberadaan lu lahir dengan keberadaan apapun itu dan sebagainya itu, lu mesti menerimanya. Oke? Menerimanya bukan berarti lu bermalas-malasan, ya udah emang gua begini. Bukan. Iya. Tapi lu menerimanya dan lu trying to find out, Tuhan dengan keadaan ini, Tuhan mau gua kayak bagaimana? Itu kan poinnya. Jadi gitu pada intinya nggak gamblang. Oh ya, gue merasa diri gue laki-laki, gue merasa diri gue perempuan, ya udah, go with it. Bukan itu. Bukan itu. Jadi sekarang Tuhan tuh ciptakan lu begini. Sekarang lu tuh mesti cari kehendak Tuhan buat lu apa. Betul. Gue Gitu setuju loh. sekali itu. Gitu loh. Dengan keberadaan yang lu udah dipercayakan. Nah, kita kembali kepada si Budi tadi. Iya, tadi gue mau balik ke si Budi. Coba gue lihat lu lagi semangat banget. Iya. Bagus banget itu tadi. Jadi si Budi itu kan dia tuh gendernya laki-laki. Waktu dia tanya, kamu ini adalah laki-laki atau perempuan? Si Budi ini, ya udahlah, kamu sebagai anak muda yang mau edgy itu, nggak apa-apa. Kamu tuh merasa bahwa kamu tuh benci dengan figur laki-laki mungkin karena kamu lihat, ih laki-laki kok jahat banget gitu. Make Terus kamu nggak mau sense. jadi laki. Mungkin banget. Mungkin tapi. Ya udahlah, jadilah laki-laki yang benar kalau gitu. Jangan selalu lihat, ih laki-laki kok gini amat, gue mau jadi perempuan. Lihat perempuan, tapi kan gue nggak mau perempuan, ya udah gue gender netral aja. Ya nggak usah gitu juga kali gitu loh ya. Jadi maksudnya si Budi, terimalah dirimu bahwa engkau itu adalah lahir sebagai seorang laki-laki. Sehingga ditanya, Anda ini jenis kelaminnya apa? Lo ditanya jenis kelaminnya loh. Saya laki-laki atau perempuan, udah gitu aja. Gitu aja, udah gak usah ribet gitu loh. Iya. Ya memang begitu. Nah, tapi gue setuju, hidup simple. Ya lu tinggal bilang laki-laki. Maksudnya lu gak perlu show itu. Gak perlu show di depan off, banyak orang. Gak perlu show off untuk nunjukin bahwa gua ini adalah pejuang kebebasan. Haleluya, saudara-saudara. Ya maksud gue bener. Maksudnya lu kalau lu mau struggle dengan hal itu, struggle lah. Tapi nggak perlu lu harus ngomong di depan banyak orang gitu. Dan mau nunjukin bahwa lu itu beda sendiri ya, dan sebagainya. Bukan kita menjatuhkan Budi ya. Bukan kita menjatuhkan Budi, cuma menurut gua ada langkah yang lebih bijak. Anak-anak muda, tentu kita tuh kan pengen mau nunjukin eksistensi kita. Tapi tunjukinlah eksistensimu dalam bentuk-bentuk yang lebih bermanfaat. Daripada misalnya nunjukin eksistensi dalam bentuk-bentuk yang menunjukkan engkau nggak bijaksana. Nah, lu mau didengar apa kalau lu nggak bijaksana? Bagus. Ini kok. Bagus.
Gitu. Make sense. Tadi tuh gue ada satu pertanyaan gitu keselip, tapi gue lupa. Gara-gara kita balik ke si Budi. Bisa nggak orang benar-benar non-biner? Nggak. Kecuali ada kelainan fisik. Itu beda cerita. Oke, itu lain cerita ya. Itu lain cerita. Kan terjadi pada kasusnya si siapa yang Brimob itu ya, kalau nggak salah. Brimob apa polisi ya? Balik lagi ke polisi. Polisi lagi ya. Tapi gue nggak tahu. Itu yang seorang yang dari mana itu, terus dia ya jadi atlet taekwondo ya. Perempuan, dia dibesarkan dalam bentuk ini perempuan, tapi sebenarnya waktu dilihat dia tuh ada gen XXY. Iya. Nah, gennya dia kan kalau XY itu laki-laki, XX perempuan. perempuan. Entah itu atau enggak sebaliknya. Ya ampun ya. Ya sudah, pokoknya XXY, dan ini menunjukkan kebingungan gender. Akhirnya dia tuh bisa antara laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya dia memilih, gua akhirnya memilih untuk jadi laki-laki. Iya. Itu pada makanya kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Kesalahan gen dan sebagainya. Kalau yang itu ya emang kelainan fisik. Kalau yang si Budi ini justru gini loh, sebenarnya orang-orang seperti ini akhirnya dia tuh mau menghidupi satu kehidupan yang baik ya, kehidupan yang bijak, kehidupan yang oke, saya memilih untuk jadi laki-laki dan and so on loh. Ini loh, dia jelas-jelas yang bingung gendernya, dia akhirnya memilih untuk ada pada satu tatanan tertentu karena ya itu tatanannya gitu. Nah, tapi ini si Budi jelas-jelas laki-laki pilih jadi non-gender, kan anomali sekali. BTW si Budi, tadi gue mau nanya apa ya, balik lagi lupa lagi. Jadi kalau si Budi ini, menurut lo sampai saat ini dia lagi dapat apa ya? Apa yang lagi dia pikirkan, perasaan dia saat ini tuh gimana? Tapi gini ya, gue berharap ya sebenarnya ketika respon dari dosen juga kurang tepat. Iya. Ketika dosen tersebut mengatakan, kami sini tidak menerima, kalau bukan laki-laki bukan perempuan kami tidak menerima, itu juga nggak tepat. Sebagai dosen atau sebagai apa juga harus bisa harus bisa membimbing lah ini anak-anak yang lagi bingung sama dirinya gitu loh. Ini anak-anak lagi, makanya ini berlaku juga buat misalnya orang tua atau gereja. Bimbinglah mereka, jangan diperlakukan seperti itu sampai akhirnya mereka makin enak juga dengan arogansi misalnya, karena kan orang-orang seperti ini kan sangat sensitif dengan arogansi yang tidak istilahnya tuh berlawanan paham dengan kami kaum ini kan gitu. Pokoknya kalau udah model arogan mereka udah benci banget. Nah, justru kita tuh harusnya merangkul orang-orang seperti Budi ini. Kita berikan sebuah pengertian gitu loh. Ketika dibilang, Anda ini laki-laki atau perempuan? Saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Kalau sekarang gue tanya, kalau lu jadi dosennya lu bilang apa? Gue suruh turun, nanti kamu ngomong sama bapak ya berduaan. Bener loh. Itu respon yang lumayan, yang ini barusan spontan banget nih. Maksud gue itu respon yang dia merasa bangga dia menemukan itu. Gue cukup bangga. Karena kalau dipikir-pikir make sense banget loh kalau dosen tiba-tiba dia udah ngomong kamu laki-laki perempuan. Maksudnya itu juga satu-satunya pertanyaan yang orang-orang tuh lu nggak perlu tanya, itu orang-orang udah tahu. Gue rasa iya, itu benar sekali. Kalau misalkan kayak gitu, yaudah. Iya juga, kenapa ya itu dosen nanya itu begitu ya, pertanyaan loh. Ya? Itu pertanyaan simpel yang bener-bener muncul loh. Atau gini deh, kalau gue jadi dosen ya, gue akan tanya, kamu ini secara fisik laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saya non-biner. Wah, kamu periksa dulu di dokter ya. Kamu ikut sama laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki lah gitu loh, secara fisikal gitu. Ya udahlah gitu. Ya gitulah kira-kira lah. Nah, sekarang memang kita berhadapan dengan masalah dilema. Jadi gue juga berharap teman-teman yang menyaksikan Hello God juga kita teredukasi tuh begini, maksudnya movement dari liberalisme yang mengakar pada atau yang muncul pada misalnya pada movement LGBT dan sebagainya. Ini movement ini adalah movement yang kita pahami sebagai sebuah dampak dari, kalau gue bilang tuh adalah dampak dari pemberontakan mereka terhadap oppression. Yaitu kekeliruan kita juga mungkin yang arogan ya. Dan kita sebenarnya mesti respectful terhadap mereka. Sekali lagi kita mesti respectful, tetapi kita harus tetap dengan clear menunjukkan bahwa
semangat mereka ini keliru dengan apa? Dengan istilahnya, pokoknya yang penting itu anti mainstream kayak gitu kan. Nah itulah biasa kebablasan lah kaum sok edgy begitu kan ya. Gitulah kira-kira lah. Bisa-bisanya namanya kaum sok edgy. Benar. Bukan satu lagi ya. Soal itu gue ngerasa gue bisa kasih sedikit pendapat. Soal tentang kaum non edgy ini dan bagaimana kalau mereka satu sisi rebel. Karena menurut gue zaman sekarang yang satu sisi kesannya udah industrial 4.0 atau sosial media di mana-mana, itu gue rasa satu sisi pengaruh yang sangat besar karena meningkatkan orang-orang untuk mau ya udah ini sekarang udah zaman ini udah zaman yang lebih bebas, lebih baru. Kenapa masih kaku-kaku amat gitu? Argumen mereka mungkin menurut gue seperti itu. Kenapa lu masih kaku? Kayak ya udah cowok cewek, ya udahlah. Kenapa nggak ada yang baru nih? Gue nggak mau definisi diri gue cowok atau cewek. Gue mau non-binary. Gue mau. Why should non-binary? That's the question. Gue mau lesbian. Gitu. Kenapa harus non-binary? That's the question. Ya udah, lu acting like kayak begini. As a contoh ya, gue kasih contoh aja begini. Kenapa gue mesti cowok? Kenapa gue mesti cewek? Gue mau non-binary. Ya udah sekalian. Gue nggak mau jadi manusia. Gue mau jadi anjing. Ya go ahead. Why don't you acting like dog? Iya, jadi kesannya sekarang manusia tuh nggak limit dengan ketidakbebasan. Nah, that's the problem itu. Jadi maksudnya kebebasan pada tahap apa? Kadang tuh manusia itu rejecting dirinya sendiri. Itu lo masalahnya. Lu bilang lu mau love yourself. Enggak, lu sebenarnya nggak love yourself. Lu sedang mendeny yourself. Wow. Itu ini ya, lu lihat ya kontradiktifnya ya. Iya, jadi lu tuh sebenarnya nggak lagi cinta diri lu sendiri loh. Lu tuh lagi mereject diri lu sendiri dan lu ingin menciptakan sesuatu yang lebih ideal for you. It means bahwa lu nggak percaya diri. It means bahwa lu nggak bangga dengan diri lu sendiri. Iya. Justru kebalikannya kan, mereka yang pengen menunjukkan bahwa gue bangga dengan diri gue come out sebagai apa, non-biner. Lu nggak bangga loh dengan diri lu sendiri sebenarnya. Gua ngerti maksud lu, karena hal ini contohnya banyak. Iya. Ini gue kasih satu contoh yang relate ke gue nih ya. Badan besar. Orang-orang banyak loh zaman sekarang yang ini agak off topic dikit, cuma banyak orang-orang zaman sekarang yang kayak kesannya, iyalah nggak apa-apa, gue makan banyak kan gue sayang diri. Kalau gue lapar, masa gue tahan-tahan, gue siksa diri gue nggak makan? Ya gue makan dong, tapi habis itu gede. Tapi lu nggak berolahraga, tubuh lu makin lama makin penuh, makin lambat, makin sebagainya. Makin banyak lemak, tidak sehat. Bukan saya, gini-gini saya berolahraga. Maksud gue seperti itu kan, ujung-ujungnya. Lu tidak menyayangi diri lu. Itu kan toxic sebenarnya. Itu tuh salah satu tuh yang toxic, yang kayak love yourself itu tuh sebenarnya satu propaganda yang quote and quote toxic juga. Propaganda. Toksiknya gini tuh, maksudnya ketika gua lupa apa istilahnya, tapi istilahnya pokoknya gua gendut, nggak apa-apa, gendut itu cantik. I'm pretty. Oke, maksudnya gini. Lu mesti ada pada tataran tuh sebenarnya bukan masalah gendut itu cantik, tapi dengan lu bilang gendut itu cantik, orang-orang itu membenarkan orang-orang untuk hidup tidak sehat dan sebagainya. Itu toksik loh. Iya. Mungkin lebih benarnya adalah whatever you are, kamu tuh harus bisa menerima dirimu sendiri dan getting better. That's why kenapa gue suka dengan Tuhan tuh yang selalu menerima kita apa adanya, tapi Tuhan gak mau kita terus-terusan apa adanya. Oh, I see. Itu kan bagus kan, keren banget tuh. Nah seringkali lu tuh menggantikan Tuhan dengan lu nggak mau menerima diri lu apa adanya dan lu ciptakan satu imaji yang keliru tentang diri lu sendiri. You are who you are. Love yourself. Haleluya. Tapi benar barusan. Lu gitu. Kembangin aja diri lu. Jangan menjadi orang lain. Jangan ngikutin budaya. Kalau budayanya salah jangan. Oke. Semoga episode kali ini juga bisa memberi sebuah insight, penerangan untuk teman-teman semua. Karena kasus ini mungkin jarang dibahas, tapi menarik untuk dibahas, menarik untuk digumulkan, dan menarik untuk didiskusikan. Sama ya kayak dibahas ya. Kritis bukan skeptis. Haleluya. BTW teman-teman, gue mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow IG sosial media kita @hellogod_app. Gue sangat highly encourage teman-teman untuk boleh
follow Instagram ini. Karena Instagram kita will update daily, menemani keseharian Anda dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Jangan lupa follow hellogat_app di Instagram, di TikTok, dan by the way, kita juga ada Spotify. Silakan saksikan dan nikmati pembicaraan kami di Spotify. Misalkan Anda sedang di jalan, tidak bisa nonton handphone Anda, pakai headset, nyetir dengan bijak, Dan dengarkanlah ocehan kami berdua. dengarkanlah ocehan kami berdua. Siapa tahu bisa menjadi berkat untuk komunitas Anda. Baiklah, haleluya. Kalau gitu teman-teman, selamat menikmati weekend kalian. Thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Thank you for Ko Andre. Thank you buat gue. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.